Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang kami hormati segenap para hadirat ingkang sampun hadir dalam majelis menika, wabil khusus dumateng Ustadzah Husna, wabil khusus dumateng pembawa acara Mbak Irma nggih. Kalian ibu-ibu ingkang sampun hadir, juga kepada teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang sudah hadir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemanfaatan ilmunya dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, sebelumnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertolabul ilmi, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesadaran untuk menuntut ilmu dari sedini mungkin hingga sampai nanti di liang lahat. Insyaallah pada pagi hari ini kula Hafsa Al-Ahla bakal menemani panjenengan semua dalam acara Cahaya Cinta Stono Gedong niki. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kefahaman ilmu dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah ditentukan sebelumnya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran di hatiku. Sebenarnya pada waktu saat ini kita sangat tepat sekali untuk membahas tentang Al-Quran, karena beberapa hari lagi, tinggal menghitung jari, kita akan menemui di mana bulan tersebut, bulan diturunkannya Al-Quran, yakni adalah bulan Ramadan. Meskipun hal demikian, ada beberapa nama yang memang disandarkan kepada bulan Ramadan ini, diantaranya adalah Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Du'a, Syahrul Lailatul Qadar. Namun nama yang paling familiar niku adalah Syahrul Quran, karena disebutkan di dalam Qur'annya, dalam surat Al-Baqarah disebutakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka sangat sudah semestinya kita nantinya pada bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadah kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran bagi yang tidak menghafal Al-Quran, dan memperbanyak deres Al-Quran bagi yang menghafal Al-Quran. Namun sebelum kita membahas pada materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan bacaan suratul Fatihah dengan tujuan semoga kita diberikan kefahaman dan kemanfaatan ilmu. Biridwan ta'ala wa liqadai hajatina wa hajatikum ala ma nawasalatu sholih wa ala ma nawina wa ala kulli niyatin sholihatin tawassulun ila hadratika ya Allah. Wa hadiyata wa mahabbata wa tabaraka wa tasyafu'an bi hadrati habibika wa habibina wa syafi'ina yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bil qalbin salim. Sayyid sadati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya wal mursalin bi anna allaha yu'li darajatihim bil jannati wa yafa'una bi asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatan wa yatawaffana ala millatihim yashuruna fi zumratihim
fi khairin wa ridha wa afiyah. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghendaki dari para makhluknya untuk menghafal kitabnya dan juga menghendaki dari para makhluknya untuk menjadi kekasihnya dan menjadi orang istimewanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya kamu ialah yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Allah juga berfirman bahwa kelak di hari kiamat nanti para penghafal Al-Quran akan disuruh untuk membaca ayat Al-Quran yang dia hafal semasa di dunia. Dan setiap pada akhirnya ayat, dia diperintahkan untuk naik ke derajat yang berikutnya, yang mana sebagaimana disebutkan bahwa derajat di akhirat niku sami kalih jumlah ayat di dalam Al-Quran. Dan dia membacanya tartil sebagaimana dia membaca tartil di dunia, karena sesungguhnya derajatnya niku adalah sampai pada ayat yang dia baca. Terus pada orang-orang yang menghafal Al-Quran kelak di yaumil kiamah nanti tiang niku dikengken maos apalane ketika dia menghafalkan di dunia, dan derajatnya itu adalah setara dengan sampai mana ayat yang ia baca. Nabi Muhammad juga bersabda bahwa dari golongan manusia niku ada yang menjadi keluarganya Allah, yakni mereka para ahlul Quran, mereka adalah keluarganya Allah. Namun menjadi seorang ahlul Quran belum tentu harus menjadi orang yang menghafal Al-Quran. Ada orang yang rutin setiap hari membaca Al-Quran, bacaannya bagus, bacaannya baik, menghiasi bacaannya, dan dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Al-Quran dan dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Mereka ini bisa jadi termasuk menjadi orang-orang golongan ahlul Quran. Terus untuk menjadi orang ahlul Quran ini tidak harus untuk menjadi penghafal, namun bisa jadi dia melakukan amalan-amalan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka inilah sesungguhnya orang-orang yang termasuk dari ahlul Quran. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Mereka adalah orang yang memindahkan Al-Quran, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran, mereka adalah orang yang mentartilkan Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga mereka menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, dan juga mereka mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh Al-Quran. Mereka inilah orang istimewa, mereka inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya mereka inilah orang yang sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hidup di Indonesia niki merupakan negara yang banyak mayoritaskan muslim di mana-mana, sehingga dengan mudah kita jumpai banyaknya mushaf Al-Quran teng pundi-pundi. Jadi tidak sulit kita untuk mencari Al-Quran, pasti di mana-mana juga ada Al-Quran. Setiap masjid, setiap musola, bahkan setiap rumah orang yang beragama Islam pun pasti menyimpan mushaf di dalamnya. Atau bahkan juga setiap toko buku yang mungkin toko buku itu dimiliki oleh orang yang non-muslim pun juga menjajakan mushaf di dalamnya. Nah, maka menurut hemat saya ada beberapa hal, dua alasan kenapa kita dengan mudah kita jumpai banyaknya mushaf Al-Quran di mana-mana. Alasan yang pertama menyebutkan bahwa di agama kita
agama Islam disebutakan berangkat dari penjelasan atau arti definisi dari Al-Quran itu sendiri, yakni adalah kalamnya Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi melewati malaikat Jibril dengan jalur mutawatir yang membacanya saja sudah bernilai ibadah. Kita baca Al-Quran dengan syarat bacaannya benar nih, bacaannya sahih, bacaannya menghiasi Al-Quran, maka ini adalah suatu merupakan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita nggak tahu artinya. Nah, ini kan investasi besar sekali pahala kepada Allah. Kanjeng Nabi juga menyebutkan bahwa kebaikan yang didapat oleh seorang yang membaca Al-Quran di luar sholat, niku kebaikannya adalah 10 kebaikan setiap hurufnya. Apalagi ketika di dalam sholat, kebaikan yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran itu adalah 100 kebaikan pada setiap hurufnya di dalam sholat. Oleh karena itu, dengan mudah kita jumpai biasanya pun kali tiang-tiang penghafal Al-Quran di setiap malam-malam Ramadan, di setiap sholat tarawehnya biasanya mereka menggunakan bacaan Al-Quran juz-juzan. Jadi mulai surat Al-Baqarah nanti malam pertama sampai ke malam terakhir di bulan Ramadan khataman Al-Quran. Karena niki fadilahnya sangat besar sekali. Fadilahnya sangat besar sekali. Dalam satu hurufnya dibalas 100 kali kebaikan. Maka dari itu kenapa kita sangat dianjurkan untuk membaca ayat-ayat di dalam sholat kita. Bahkan dalam tempat-tempat yang sulit untuk kita jumpai, di pelosok-pelosok desa, setiap bulan Ramadan mereka akan berlomba-lomba untuk membaca, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak khotaman Al-Quran. Karena disebutkan idza khotamal abdul Quran shalla alaihi inda khotmihi sittuna alfi malak. Ketika seseorang menghatamkan Al-Quran, terdapat 60.000 malaikat yang mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini bayangkan mawon, satu malaikat saja doanya tidak akan ditolak oleh Allah, apalagi 60.000 malaikat. Makanya kalau kita ada orang yang khataman Quran, kita ikut doa, kita ikut amin. Bahkan ada seorang sahabat yang selalu meneliti bacaannya sahabat-sahabat yang lain. Kenapa kok diteliti? Karena ketika sudah mau khatam, sahabat itu akan mendekat, akan ikut mengamini doanya orang yang khataman Al-Quran. Karena niki pahalanya sangat besar sekali. Entah itu kita mengetahui artinya ataupun tidak, yang penting kita bacaannya benar. Insya Allah pahala ini, insya Allah suatu amalan ibadah ini bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, selain daripada hadis, Al-Quran merupakan sumber ilmu. Al-Quran merupakan banyaknya penjelasan-penjelasan syariat agama di dalam Al-Quran. Makanya berapa banyak ribuan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, niki sejatinya sederhananya adalah untuk menerangkan apa saja penjelasan di dalam Al-Quran. Karena kita nggak akan mungkin menukil pemahaman kita nggak akan mungkin mengambil kepahaman dari diri sendiri dan langsung dari Al-Quran. Mungkin bukan mungkin, kita nggak akan mampu. Maka oleh karena itu kita memperbanyak mendalami di dalam Al-Quran itu oleh keterangan-keterangan yang sudah disimpulkan oleh para ulama. Jadi orang-orang terpelajar ini memang mendalami Al-Quran adalah untuk mempelajari Al-Quran, karena mereka sudah bisa membacanya. Secara sederhananya, kalau orang awam belajar Al-Quran adalah untuk membaca Al-Quran. Kalau untuk pemula saya ini awal-awal belajar mau Quran riyen. Karena di dalam ilmu Quran niki wonten cabang-cabangane. Ada yang namanya ilmu tajwid, ada yang namanya ilmu qiraah, ada yang namanya ilmu tafsir, ada yang namanya balaghah Quran dan lain sebagainya. Namun hal yang paling dasar yang mungkin harus perlu kita ketahui bagi seorang awam niku adalah belajar untuk membaca Al-Quran. Kita jangan sampai merasa cukup diri. Oh, saya sudah bisa belajar Al-Quran, sudah pernah khataman Al-Quran, akhirnya sudah tidak mau lagi untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai demikian, karena semahir apapun orangnya akan terpeleset lisannya apabila dia tidak melatih lisannya untuk membaca Al-Quran. Terus disebutakan di dalam kitab An-Nashr karanganipun Imam Ibnu Jazari,
Terus pembaca Al-Quran itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada orang yang mahir, baca Al-Qurannya bagus, nggak merubah makna, tajud-tajudnya terpenuhi, sifatul hurufnya terpenuhi. Mereka inilah orang yang dikelilingi oleh malaikat dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah pembaca Al-Quran yang dia ini sengaja untuk merusak bacaan di dalam Al-Quran dan sehingga dia mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Karena kenapa kok bisa dikatakan sengaja? Bisa jadi orang ini ketika ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, dia tidak mau menggunakan kesempatan tersebut. Walaupun memang dari awal membaca Al-Quran, maos Quran niku mboten hal yang wajib, mboten hal sing kedah kados salat fardu 5 waktu niku mboten. Hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi kalau kita adalah termasuk orang yang berniat untuk membaca Al-Quran, maka ada beberapa ketentuan agar bacaan kita niki bernilai ibadah. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang berminat untuk baca Quran tapi ternyata kita nggak pernah mau untuk belajar Al-Quran sebelumnya. Nah, niki golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, dia membaca Al-Qurannya terbata-bata, masih belum sempurna, namun dia justru mendapat 2 kebaikan. Kenapa bisa? Karena yang pertama adalah kebaikan karena dia berusaha, dia kesusahan untuk belajar membaca Al-Quran, dan kebaikan dia membaca Al-Quran. Nah, 3 macam niki, makanya kita agar menjauhi diri dari golongan yang kedua, yakni adalah golongan orang-orang yang membaca Al-Quran malah justru merusak tatanan bacaan di dalam Al-Quran, niki adalah orang yang berdosa. Imam Ibnu Jazari menyebutkan dalam nadzumannya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid niki hukumnya fardu yang sangat diwajibkan atau fardu ain. Jadi kalau ada orang yang mau baca Quran, hukumnya fardu ain untuk mentajwidkan bacaannya. Nggak akan mungkin bisa gugur apabila tidak dia sendiri yang melakukannya. Ini kan fardu ain kados ngoten. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Jazari, malam yujawidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa. Jadi jangan sampai kita masuk kategori yang seperti ini, yakni adalah orang yang ada kesempatan belajar Quran tapi dia nggak mau menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar Al-Quran. Dia adalah seorang peminat baca Al-Quran tapi dia tidak mau menghiasi bacaan Al-Quran dengan tajwidnya. Nah, ini jangan sampai kita termasuk dari golongan yang seperti ini. Kemudian Imam Ibnu Jazari menyebutkan di annahu bihi ilahu anzala, karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril ini adalah juga dengan perintah tajwid. Di mana dalilnya? Warattilil Qur'ana tartila. Loh, bukannya niki dalil tentang mentartilkan Quran, membaca Al-Quran dengan pelan-pelan? Ya, sami mawon. Karena napa? Pengertian daripada tartil itu sendiri adalah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, menjelaskan hurufnya, menjelaskan makharijul hurufnya, menjelaskan sifat-sifatnya sehingga bacaannya ini menjadi pelan. Kalau Sayyidina Ali ditanya apakah itu tartil, beliau menjawab, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu mentajwidkan huruf dan mengetahui waqaf-waqafnya. Jadi makanya oleh karena itu apabila kita termasuk dari orang yang berminat, orang yang menginginkan hal ibadah yang berupa membaca Al-Quran, maka sebelum kita memulai buat membaca Al-Quran, penuhilah diri kita dulu dengan ilmu. Imam Ibnu Jazari menyebutkan bahwa sebenarnya bagi orang yang mau baca Al-Quran, niki ada beberapa ketentuan yang harus dia ketahui. Sebagaimana seorang perempuan ingkang badhe balik, sakderenge balik niku kan sampun kedah semerap ilmu-ilmu tentang haid. Agar ketika dia mengalami haid ini dia tahu ilmunya. Sama halnya dengan orang yang mau baca Quran. Sebelum dia baca Quran, dia ini harus memenuhi dirinya dengan ilmu terlebih dahulu, agar ketika membaca Al-Quran dia tidak termasuk golongan orang yang sengaja merusak tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Imam Ibnu Jazari menyebutkan
hal-hal yang harus diketahui oleh orang yang mau baca Quran. Yakni diantaranya adalah mengetahui makhrajnya, sifatnya. Karena untuk memfasihkan bahasa. Karena kita bukan orang yang fasih bahasa Arabnya nggih, maka dari itu biasanya sejak kecil, sejak anak-anak itu sudah diajarkan bahasa Arab atau bisa kita istilahkan dengan mengaji. Niki memang membuktikan bahwa di Indonesia niki banyaknya orang yang berminat untuk baca Al-Qur'an. Dari mulai anak-anak wonten TPA, TPQ, ini kan membuktikan bahwa memang dari sejak kecil orang tuanya itu menginginkan anaknya ini sudah bisa untuk baca Al-Qur'an. Maka dari itu Indonesia memang termasuk banyak orang yang berminat untuk membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam mengetahui tajwid-tajwidnya niki juga kita harus belajar. Kita harus belajar melalui guru yang ahli. Guru yang punya sanad yang sanadnya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan mungkin kita belajar kalau nggak ada gurunya. Kalau misalnya belajar sendiri, terus kemudian dia membaca Al-Quran tidak pernah menggurukan bacaannya, dia tidak akan tahu bacaannya ini leres napa mboten. Dia tidak akan tahu bacaannya ini merusak tajwid yang ada di dalam Al-Quran atau tidak. Mungkin memang banyak kita jumpai nggih tiang-tiang saged maos Al-Quran tapi sebenarnya dia tidak terlalu tahu tentang tajwid. Tidak terlalu tentang tajwid tapi bacaannya benar. Ini kan kathah ngoten niku. Karena biasanya ngoten niku melalui metode langsung baca Al-Quran langsung dibenarkan sama gurunya. Jadi sebenarnya memang alangkah lebih baiknya kita baca Al-Quran, namun sebelumnya kita tahu terlebih dahulu tajwid-tajwidnya. Jika seperti itu akan lebih mengarah, akan lebih bagus lagi bacaannya, tidak terbata-bata. Nah, maka dari itu sakderengipun kita maos Al-Quran, sakderengipun kita ngelampahi dzikir ingkang paling sae, yakni adalah membaca Al-Quran, maka mari kita penuhi dulu diri kita dengan ilmu. Yakni diantaranya adalah mengetahui tajwidnya, belajar tajwid, belajar makhraj dan lain sebagainya. Nah, dua alasan ini yakni adalah yang pertama tadi bahwa agama Islam menyebutkan siapapun yang membaca Al-Quran, yang membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya, dia akan mendapatkan pahala dan bernilai ibadah di sisi Tuhannya. Kemudian alasan yang kedua adalah di dalam Al-Quran adalah sumber ilmu sehingga kita bisa belajar, kita bisa mengkaji apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Niki adalah dua alasan mengapa Indonesia niki termasuk negara yang dengan mudah kita jumpai mushaf ada di mana-mana. Dalam Al-Quran menyebutkan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Al-ayah, yang artinya adalah sesungguhnya ayat-ayat yang nyata itu telah jelas di dada oleh orang-orang yang berilmu, dan hanya orang yang zalimlah yang mengabaikan ayat-ayat kami. Nah, ini dijelaskan oleh ulama bahwa yang dimaksudkan ayat-ayat yang jelas ini adalah Al-Quran. Dan orang-orang yang berilmu ini adalah para sahabat Nabi, yang tentunya ini bisa menjadi teladan bagi kita. Para sahabat Nabi niku sangat mencintai Al-Quran. Ketika Kanjeng Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat niki nggak hanya mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Kanjeng Nabi, namun juga menulis Al-Quran. Nah, jadi mereka ini juga menulis Al-Quran. Ada juga yang menghafal Al-Quran. Jadi ketika Kanjeng Nabi ngajar Al-Quran, para sahabat niki langsung menghafalkan Al-Quran. Kemudian ada juga yang mengamalkan Al-Quran. Jadi bentuk-bentuk mereka menghafal, mereka mengkaji, mereka menulis, ini adalah bentuk cinta para sahabat terhadap Al-Quran. Ini teladan ingkang sae yang patut kita tiru,
Ya, ini adalah para sahabat niki nopo mencintai Al-Quran, sehingga sudah nggak asing lagi kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Misalnya ada orang yang sudah hafal Al-Quran tapi kadang masih bertanya-tanya, kira-kira kenapa saya harus menghafal Al-Quran. Sebenarnya niku sangat mudah sekali, karena dengan niat tujuan untuk melakukan tindak lampahi para sahabat. Para sahabat niku kathah ingkang ngapalaken Al-Quran, namun mereka tidak hanya menghafal, mereka juga menulis Al-Quran, mereka juga mengamalkan Al-Quran. Maka yang kados nginten iki patut untuk kita jadikan teladan, patut untuk kita jadikan motivasi. Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kondisi Al-Quran di zamannya Kanjeng Nabi niki benten seperti kondisi yang ada zaman sekarang. Kalau kita sekarang enco nggih pun enten mushaf Al-Quran, Quran ada di mana-mana dan lain sebagainya. Dulu kondisi Al-Quran tidak seperti ini. Kondisi Al-Quran itu ditulis terpisah-pisah. Ada yang menuliskan di pelepah-pelepah kurma, ada yang menuliskan di kain, ada yang menuliskan di batu-batuan dan lain sebagainya. Masih terpisah-pisah. Ada juga sahabat yang punya tulisan ini, tapi sahabat yang lain nggak punya. Nah, niki kondisi Al-Quran di zaman Kanjeng Nabi. Dan nggak hanya itu, tulisan Al-Quran zaman dulu itu nggak seperti tulisan zaman sekarang. Kalau kita tahu sekarang udah enak, ada harokatnya, setiap huruf ada ba ada titik di bawah, ta ada titik 2 di atas, jim, zal dan lain sebagainya. Huruf-hurufnya terlihat beda. Dulu mboten. Dulu tulisan Al-Quran itu masih kosong, nggak ada harokat, nggak ada titik, bahkan nggak ada hamzah. Hamzah itu dulu nggak ada. Namun keadaan Al-Quran yang demikian tidak membuat para sahabat membaca Al-Quran dengan salah-salah, karena para sahabat adalah orang yang berilmu. Jadi nggak akan mungkin membaca Al-Quran salah-salah, keliru harokatnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi seiring berkembangnya waktu, Kanjeng Nabi wafat, kemudian khalifah berganti kepada Sayyidina Abu Bakar. Keadaan Al-Quran di zaman saat itu, banyaknya para hufaz, banyaknya sahabat Nabi yang hafal Al-Quran meninggal karena peperangan. Nah, niki akhirnya membuat hati Sayyidina Umar terketuk hatinya. Wah, bagaimana kalau Al-Quran hilang dari muka bumi ini? Ini kan sangat bahaya sekali. Akhirnya sahabat Umar sowan datang sahabat Abu Bakar. Bagaimana kalau Al-Quran kita jadikan satu saja, agar melihat bahwa banyaknya orang yang menghafal Al-Quran ini meninggal karena perang Yamamah. Jadi perang Yamamah niku gara-gara Musailamah Al-Kadzab mengaku menjadi nabi. Dia sampai pengen bikin suatu tulisan yang untuk menyamai Al-Quran, yang untuk menunjukkan bahwa ini juga Al-Quran. Nah, ini dia sampai bikin seperti itu. Akhirnya muncullah yang namanya perang Yamamah, yang akhirnya menyebabkan banyaknya hufat. Bahkan ada yang mengatakan 70, ada juga yang mengatakan 700 sahabat hafal Quran ini meninggal gara-gara peperangan tersebut. Awalnya Sayyidina Abu Bakar nggak mau, wah kita nggak akan mungkin melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena dulu zaman Al-Quran di Kanjeng Nabi niku terkumpulnya namung dalam satu ruangan. Jadi ada di ruangan di mana di situ ada ayat-ayat Al-Quran, namun masih secara terpisah-pisah, belum dibukukan menjadi satu buku. Tapi memang banyak para sahabat engkang nulis Al-Quran. Di antaranya ada sahabat Zaid bin Thabit. Beliau niki sekretarisnya Rasulullah. Jadi ketika Kanjeng Nabi niki menerima wahyu, sahabat Zaid bin Thabit niki diutus nulis Al-Quran. Karena memang kondisi itu Kanjeng Nabi ummi. Orang yang ummi itu kan boten saged menulis dan juga tidak bisa membaca. Namun jangan sampai kita menilai, oh Kanjeng Nabi nggak bisa nulis dan nggak bisa baca, bukankah ini suatu kekurangan? Ini mboten. Karena gelar ummi yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi ini justru meninggikan derajat beliau, justru meyakinkan kabilah Arab pada saat itu, bagaimana mungkin Kanjeng Nabi mengarang Al-Quran sedang Kanjeng Nabi sendiri adalah seorang ummi. Tetapi meskipun kendati demikian, Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat untuk menulis Al-Quran, namun tidak disatukan dalam satu buku. Nah, niki barulah pada zamannya sahabat Abu Bakar, Al-Quran baru dijadikan menjadi satu buku.
Berkembangnya waktu, khalifah berganti kepada Sayyidina Umar. Waktu itu tidak ada perubahan yang besar terhadap Al-Quran. Hanya saja mushaf ketika itu mushaf yang dikumpulkan di zamannya Sayyidina Abu Bakar niki disimpan oleh salah satu istrinya Kanjeng Nabi. Jadi dulu niku namanya sanes mushaf. Dulu itu nggak ada nama mushaf di zaman Kanjeng Nabi niku mboten enten. Ada yang namanya mushaf niku ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika Al-Quran sudah dijadikan satu buku, mereka berunding. Kira-kira ini namanya apa? Ada yang usul ini namanya as-sifr aja, sebagaimana orang Yahudi menamakan kitabnya. Ada yang usul ini namanya Injil saja, sebagaimana orang Nasrani menamakan kitabnya. Namun kedua usulan itu tidak diterima. Kemudian ada sahabat yang usul bagaimana kalau kita namakan ini sebagai mushaf. Nah, barulah di situ munculnya yang namanya mushaf. Dulu nggak ada. Dulu Al-Quran itu tersimpan di dadanya para sahabat, tersimpan dalam hafalannya mereka. Walaupun beberapa sahabat wonten ingkang saged nulis Al-Quran, namun menulis ini tidak semarak menghafal. Menulis di zamannya Kanjeng Nabi niki tidak seviral menghafal. Kalau menghafal niki bagi orang masyarakat Arab zaman dahulu niki sangat banyak sekali orang Arab yang saking cerdasnya sampai mereka ini lebih mengandalkan hafalan daripada tulisan. Jadi mereka biasa ngafalaken nasab-nasab mereka. Kanjeng Nabi piyambak niku nasab Kanjeng Nabi bisa diruntut sampai 19 datuknya beliau ke atas. Mereka juga biasa menghafalkan syair-syair. Jadi wonten di mana keadaan kalau zaman sekarang mungkin zaman namanya niku nggih pasar malam lah, kayak menjanjakan dagangan-dagangan. Jadi zaman dulu itu niku wonten momen seperti itu, mereka nggak hanya menjajakan dagangannya, tapi mereka juga memamerkan syair-syair indah mereka. Nah, kenapa kita bahasnya tentang syair? Karena para sahabat niki ketika mendengar Al-Quran, mereka paham ini bukan syair sembarangan, ini bukan syair yang dikarang oleh manusia biasa, apalagi Kanjeng Nabi sendiri adalah seorang yang ummi. Sehingga inilah yang menyebabkan para sahabat masuk Islam karena keindahan Al-Quran, karena keindahan syair dalam Al-Quran. Kemudian seiring berkembangnya waktu, Al-Quran pada zamannya Khalifah Sayyidina Utsman, nah niki baru yang namanya muncul Mushaful Imam atau biasa kita namakan Rosem Utsmani. Biasanya kita sering mendengar Al-Quran Rosem Utsmani. Niki sejatinya bukan Sayyidina Utsman yang menulis Al-Quran sendiri, bukan. Namun Al-Quran ditulis pada zamannya Sayyidina Utsman. Jadi ketika zamannya Sayyidina Utsman niku terjadi suatu penaklukan negara. Ditaklukkan negara yang disebutkan dalam kitabnya Armenian sama negara Azerbaijan. Kalau mungkin sekarang Irak sama Iran atau Syam kalau nggak salah. Jadi dua negara itu ditaklukkan. Namun apa yang terjadi ketika dua negara itu ditaklukkan? Bukannya malah tambah akur, tapi malah saling memperdebatkan bacaan Al-Quran mereka. Loh, kok bisa memperdebatkan bacaan Al-Quran? Karena memang zaman dahulu niku bacaan Al-Quran mboten sami. Kanjeng Nabi ngajaraken teng para sahabat niki bacaan Al-Qur'annya beda-beda. Nah, kok bisa seperti ini? Kanjeng Nabi mensabdakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu dituliskan 7 huruf, maka bacalah yang mudah bagi kalian. Akhirnya timbullah bacaan-bacaan yang berbeda. Ada suatu cerita di mana Sayyidina Umar mendengar bacaannya sahabat yang lain. Waktu itu disebutkan sahabat Hisham. Beliau sedang membaca Al-Quran, surat Al-Furqan. Umar dengerin bacaannya sahabat Hisham, dengerin dengan seksama. Betapa kagetnya, ternyata bacaannya Hisham ini berbeda dengan bacaannya Sayyidina Umar. Loh, kok bisa bacaannya Hisham ini berbeda dengan bacaan saya yang saya dapatkan dari Rasulullah? Nah, ini keadaannya Sayyidina Hisham sedang sholat. Nggak akan mungkin Sayyidina Umar langsung negur ketika dalam keadaan sholat. Kata Sayyidina Umar, andaikan dia nggak lagi sholat, saya langsung tarik, saya langsung tegur dia. Kemudian Sayyidina Umar menunggu sahabat Hisham ini sampai selesai sholat. Ketika selesai sholat, Sayyidina Umar tanya, bacaan siapa yang kamu dapatkan itu, wahai Hisham?
Sahabat Hisham jawabnya dengan santai karena beliau mendapatkan bacaan yang terpercaya, sumber yang terpercaya, yakni langsung dari Rasulullah. Sayyidina sahabat Hisham pun berkata, saya mendapatkan bacaan ini dari Rasulullah. Umar nggak percaya, engkau berbohong, saya tidak pernah mendengar bacaan tersebut dari Rasulullah. Akhirnya sahabat Hisham niki sorbannya ditarik oleh sahabat Umar, ditarik diajak sowan langsung ke Rasulullah. Kanjeng Nabi niki loh, sahabat Hisham membaca Al-Quran dengan bacaan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, ya saiki sampean maca Qur'ane, sampean baca sebagaimana ayat yang kamu tadi baca ketika Umar mendengarkan, persis seperti tadi surat Al-Furqan. Dan sahabat Hisham baca sampai sahabat Hisham menghentikan bacaannya, Rasulullah tersenyum. Wahai Umar, memang demikianlah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, dalam artian Al-Quran itu diturunkan dengan macam-macam bacaan. Maka bacalah apa yang menurut kalian mudah bagi kalian. Lagi berawal dari situ memang Al-Quran itu boten dalam satu bacaan. Maka kita mungkin pernah mendengar yang ingkang namanya istilah sab'atul qiraat atau asyroh. Tapi mungkin ini jarang ya, karena di Indonesia boten terlalu marak. Kita di sini pakainya riwayatnya Imam Hafiz, riwayat Imam gurunya, beliau berguru sama Imam Asim. Nah, niki keadaan Al-Quran di zamannya Kanjeng Nabi sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar sampai zamannya Sayyidina Utsman. Niki barulah ketika di zamannya Sayyidina Utsman dikumpulkanlah semua para sahabat yang pernah baca Al-Quran, yang pernah membaca Al-Quran di depan Rasulullah, yang pernah menghafalkan Al-Quran, yang punya tulisan Al-Quran, mereka semua dikumpulkan. Karena apa? Di zamannya Sayyidina Utsman niki dikumpulkan seperti itu karena mau mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku. Karena niku mau gara-gara adanya 2 negara yang mau ditaklukkan, mereka nggak malah benerin bacaan satu sama lain, tapi malah saking parahnya mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Ini kan parah. Akhirnya ini mengetuk hati sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Beliau sowan ketang Sayyidina Utsman, bagaimana kalau Al-Quran kita jadikan satu buku saja untuk penyeragaman. Barulah di zaman itu Sayyidina Utsman mengumpulkan kepanitiaan yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, ditulis Al-Quran yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Niku adalah bukti cinta para sahabat engkang berjuang untuk membukukan Al-Quran sehingga sampai saat ini dikenal dengan Mushaf Rasm Utsmani. Kok bisa adanya harokat itu bagaimana? Kok bisa adanya titik di bawah huruf bagaimana? Niku adalah terjadi di zamannya para tabi'in. Ada ulama-ulama yang membuat inisiatif seperti itu karena semakin banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam. Menawi para sahabat kan nggak akan mungkin bacaan Al-Quran tanpa harokat, mereka bacanya salah. Mereka nggak akan mungkin membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka karena nggak ada harokatnya, nggih. Mereka nggak akan mungkin bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Ini betul mungkin karena mereka adalah orang yang penuh dengan ilmu, yang mereka adalah orang yang terpilih, para sahabat, sehingga tidak akan mungkin membaca Al-Quran dengan salah. Maka fenomena yang seperti ini seharusnya kita jadikan teladan bagi kita. Para sahabat ngapalakan Al-Quran, para sahabat menulis Al-Quran, para sahabat mengamalkan Al-Quran. Fenomena yang seperti ini patut kita jadikan contoh, patut kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana mereka bisa membuktikan cinta mereka kepada Al-Quran. Dan karena memang bacaan zikir engkang paling sae niku nggih Al-Quran, maka sudah tidak ada salahnya apabila kita menzikirkan Al-Quran. Misalnya kita wonten target mangke bulan Ramadan, kita mentargetkan kalau bisa minimal di bulan Ramadan niki kita hatam 1 kali hataman. Kenapa kok kita harus menghatamkan Al-Quran? Nggih niku wau, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, terdapat 60.000 malaikat yang mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini makanya akan sangat baik sekali apabila
kita ada tujuan untuk menghatamkan Al-Quran, terlebih pada bulan Ramadan niki. Nah, pada praktiknya memang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dari dulu sudah ada. Imam Ibnu Jazari menyebutkan bahwa dulu di zamannya beliau niki jumlah orang yang menghafal Al-Quran mencapai ribuan. Belum lagi zaman setelahnya, banyak orang yang berminat untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Yang lebih mencengangkan lagi, mereka ingin menghafal Al-Quran padahal belum tentu mereka tahu, paham isi yang dikatakan di dalam Al-Quran. Terus bukti kecintaan mereka ini benar-benar sangat nyata. Adanya orang yang menghafal Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang ini menunjukkan bahwa validalitas, autentitas Al-Quran niki, keorisinannya niku mboten diragukan lagi, akan terjaga sampai nanti di yaumil kiamah. Namun sebelum kita menjadi orang yang berminat, sebelum kita menjadi orang yang mau untuk membaca Al-Quran, tentunya niku mau kita harus tahu dulu apa saja yang wajib diketahui bagi seseorang yang akan membaca Al-Quran. Karena bacaan tajwid niku adalah termasuk hiasan di dalam Al-Quran. Imam Ibnu Jazari menyebutkan tajwid wahwa aidon hiliyatut tilawah. Tajwid itu untuk menghiasi tilawah. Namun ikut tilawah adalah membaca Al-Quran secara rutin. Setiap hari kita mendawamkan baca Al-Quran niku namanya tilawah. Gak hanya tilawah, namun tajwid juga sebagai penghias ketika sedang ada. Ada niku adalah syarat kita bisa mendapatkan bacaan Al-Quran. Nopo? Yaitu menggurukan bacaan. Kalau zaman dulu cara menggurukan bacaan niku enten kalih. Cara yang pertama, guru membacakan, murid mendengarkan dan memperhatikan bagaimana bacaan guru. Cara yang kedua, murid membaca Al-Quran di hadapan guru. Nah, niku adalah dua cara orang-orang zaman dahulu dalam mempraktikkan bacaan Al-Quran. Yenten iki kedah dilampahi bagi tiang sinten mawon ingkang pengen mendapatkan sanad Al-Quran. Karena sanad Al-Quran niku dari dulu memang praktiknya seperti ini. Kanjeng Nabi belajar Al-Quran niku datang sinten? Malaikat Jibril. Kanjeng Nabi ngajaraken teng para sahabat. Para sahabat ngajaraken Al-Quran datang para tabi'in. Tabi'in mengajarkan pada tabi'in sampai kepada kita. Memang seperti itu praktiknya. Gak akan mungkin kita bisa baca Quran tapi kita gak pernah berguru sama siapapun. Kita gak pernah belajar, kita gak pernah mengucapkan lafaz Al-Quran di depan guru yang ahli, kita gak pernah demikian. Maka ini tidak bisa dikatakan dengan bacaan Al-Quran, karena memang persyaratannya kados niku wau. Jadi membacanya niku di depan guru yang ahli, guru yang punya sanad. Napa niku sanad? Sanad niku nggih napa rentetan guru-gurunya yang dulunya juga pernah mengaji, sampai kalau diteliti ujung-ujungnya adalah sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki adalah syarat untuk dapat bacaan Al-Quran. Gak hanya itu, tajwid niku juga sejatinya adalah untuk penghias kiroah. Kiroah niku mencakup sedanten. Kita baca Al-Quran, niat baca Al-Quran niku kiroah. Kita sambutan terus ada bacaan Al-Quran yang niku kiroah. Khutbah terus di tengah-tengah ada bacaan Al-Quran yang niku kiroah. Sebenarnya perkataannya Imam Ibnu Jazari ini mengindikasikan bahwa tajwid itu harus dipakai ketika dia tilawah, ketika dia ada maupun kiroah. Misalnya dia tilawah lagi deres piyambak, bagi orang yang menghafal biasanya deres piyambak. Niki tetap kedah dipakai tajwidnya. Tidak menutup kemungkinan kita lagi sendirian, nggak ada yang dengar, udah nggak usah dipakai tajwidnya. Ini tidak. Ataupun ketika dia sedang berguru ke guru ngaji misalnya. Nah, ini kan merupakan syarat kita dapat sanad nih. Kita harus pernah berguru ngaji. Jadi kalau kita baca Quran kok kita nggak pernah mengaji, kan ini perlu dipertanyakan.
Seminimal-minimalnya orang ketika dia bukan peminat untuk membaca Al-Quran, setidaknya dia ini pernah belajar bacaan yang mengkaitkan dengan ibadah sehari-harinya. Nopo? Bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ini kan dipraktekkan ketika kita sedang sholat. Orang ketika sedang sholat nggak baca Fatihah, sholatnya tidak akan sah, nggak akan benar ibadah. Maka seminimal-minimalnya kita nggak belajar Al-Quran, setidaknya kita bisa deh baca Al-Fatihah. Seenggaknya bacaan sholat kita aman. Nah niki, jangan sampai kita mendahulukan hal yang masih sunnah daripada perkara yang wajib. Orang yang baru bisa baca Al-Fatihah niki mboten parang maos ingkang nglintuni Al-Fatihah kecuali dia sudah pernah belajar. Jadi memang dari kecil makanya kita sudah diajarkan bacaan Fatihah, karena kelak nanti kalau kita sudah besar, sudah balik dulunya, niki bacaan Fatihah mengkaitkan ibadah sehari-hari kita. Dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan ada orang yang sudah merasa cukup mampu tapi ternyata dia belum pandai untuk membaca Al-Quran untuk sekedar sahnya sholat. Ada orang yang menjauhi perkara yang syubhat, namun tanpa dia sadari dia merusakkan sholatnya sehari 5 waktunya. Ada orang yang setiap hari mewiridkan Al-Quran tapi dia malu untuk belajar Al-Quran di depan guru yang ahli karena sudah berpakaian ulama. Nah kebanyakan orang memang seperti ini, mendahulukan perkara yang tidak berguna daripada perkara yang lebih penting dan lebih wajib. Dados seminimali kita mboten maos Al-Quran, setidaknya kita bisalah baca Fatihah benar, makhrajnya benar, dan mat-matnya benar, dan dengungan-dengungannya benar. Niki semua tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berguru. Tajwid niki pengertiannya wonten luas. Lagi-lagi saya mengutip dari dawuhnya Imam Ibnu Jazari. Beliau mengatakan bahwa tajwid niku wahwa ita'ul hurufi haqqaha. Tajwid niku memenuhi hak-haknya huruf. Min sifatillah wa mustahaqah. Selain hak-haknya huruf juga harus memenuhi sifat-sifatnya, mustahaknya huruf. Kemudian dilanjutkan lagi sama Imam Ibnu Jazari, waraddu kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Tajwid niku mengembalikan semua sifat dan makhrajnya ke tempat asalnya dan membaca huruf yang sama pada setiap bacaan yang seragam. Nah, niki pengertian tajwid sangat luas sekali. Kita nggak akan mungkin bisa menerapkan tajwid kalau kita nggak akan pernah bisa praktek. Tajwid niku boten yang berlebihan, yang sampai hurufnya menjadi terpisah-pisah, karena sejatinya tajwid niku diucapkan dengan mukammil, diucapkan dengan sempurna, mukammilan min wairi matakalluf, diucapkan dengan sempurna tanpa adanya melebih-lebihkan. Kadang ada orang yang saya pengen baca Al-Quran bernilai ibadah, saya pengen bacanya fasih, akhirnya melebih-lebihkan. Bacaannya terlalu berlebihan hingga menyulitkan dirinya. Ini sejatinya bukan hakikatnya tajwid. Karena hakikatnya tajwid niku membaca Al-Quran dengan sempurna tanpa melebih-lebihkan. Kemudian membacanya niku dengan lembut, bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Mengucapkannya itu dengan lembut, dengan tanpa menyulitkan diri sendiri. Kemudian dilanjutkan lagi sama Imam Al-Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi. Enggak ada bedanya orang belajar tajwid maupun tidak apabila dia tidak pernah illa riyadatum ri'im bifaqihi. Dia tidak pernah menguasai mulutnya, dia enggak pernah latihan. Dia banyak belajar ilmu tajwid, tapi dia sendiri tidak pernah mempraktekannya di depan guru yang ahli. Niki sejatinya bukan hakikatnya tajwid. Nah niki maka kita semua sudah semestinya kita tahu hal-hal yang seperti ini, setidaknya sebelum kita belajar dengan membaca Al-Quran. Sebelum kita mau jadi orang penghafal Al-Quran misalnya misalnya para ibu-ibu wonten ingkang anake pengen ngapalaken Al-Quran niki saderengipun kedahe memang mengetahui dulu, tahu dulu apa saja yang harus diketahui bagi seseorang yang mau membaca Al-Quran agar bacaannya ini bernilai ibadah. Jangan sampai kita udah kesusahan baca Al-Quran tapi ternyata kita termasuk orang yang
asimu, orang yang berdosa niki ampun sampai kita kados wonten niku. Nah, kemudian selanjutnya memang dari awal kita sudah tahu tentang motivasi para sahabat yang bisa kita jadikan teladan sehari-hari kita. Dari tadi kita sudah bahas tentang sejarahnya Quran bagaimana, kemudian sikap para sahabat terhadap Al-Quran itu bagaimana, kemudian kita berangkat lagi tentang bagaimana kita awal untuk belajar. Nah, niki memang disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan bahwa Allah Ta'ala akan menurunkan ayat dari langit yang tidak dapat dihapus oleh air dan dapat terbaca entah itu dalam keadaan tidur maupun terjaga. Nah, sebuah hadis yang seperti ini mengindikasikan bahwa memang banyaknya orang yang bisa untuk mampu menghafal Al-Quran, belajar Quran, menghafalkan Al-Quran. Niki manfaatnya sangat besar sekali. Di antaranya ketika seorang setiap harinya belajar tentang guru ngaji, niki manfaatnya akhirnya dia bisa mendapatkan etika, mendapatkan perilaku atau akhlak yang baik karena setiap harinya dia bertemu sama guru ngajinya. Dan juga seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran. Biasanya pun orang-orang yang menghafalkan Al-Quran niku setiap harinya mereka akan tertuntut untuk berhadapan dengan gurunya karena mau nggak mau mereka harus setoran kepada gurunya. Setiap hari setoran, inilah yang membuat etika mereka akan menjadi semakin bagus, yang akan membuat adab mereka sesuai yang diajarkan di dalam Al-Quran. Terus memang dalam praktik Al-Quran niki, dalam praktik kita mengaji, dalam praktik kita belajar niki semua ada ketentuannya. Dari dulu, dari zamannya Kanjeng Nabi sampai zamannya para sahabat, sampai kita pun juga banyak ribuan orang menghafal Al-Quran. Nah, kemudian banyaknya mereka yang menghafalkan Al-Quran niki dari berbagai lapisan masyarakat, dari mulai anak-anak hingga dewasa. Dari mulai anak-anak niku biasanya memang dari kecil sudah diajarkan mengaji sampai meskipun sudah tua renta. Sejarah mengapa adanya mushaf standar Indonesia. Kita kan gadah nggih mushaf standar Indonesia niku Quran ingkang dicetak saking Depak. Niku kan mulane gara-gara banyaknya orang dari mulai karangan tua renta pun ingin bisa baca Al-Quran. Nah, tapi karena memang tulisannya niku benten-benten, akhirnya lembaga dari Depak niki menjadikan mushaf standar Indonesia yang tujuannya adalah untuk memudahkan orang-orang yang ingin minat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini kan gara-gara asalnya ngonten. Ini lagi-lagi berangkat dari banyaknya orang Indonesia yang berminat untuk membaca Al-Quran meskipun mereka tidak mengetahui artinya. Terus mulai dari sejarah, mulai dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran niki memang betul-betul sangat memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Quran kama salir raihanah kama sali atrijah. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran niki ibarat buah atrijah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya enak, rasanya pun juga enak. Wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an masalu tamrah. Perumpamaan orang mukmin yang enggak baca Al-Quran itu ibarat buah kurma. Rihuha la rihalaha, enggak ada baunya. Wa ta'muha hulwun, namun rasanya manis. Wa masalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil raihanah.
Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an ini ibarat buah raihanah. Raihanah niku kalau kita ibaratkan niku seperti parfum. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya ada, baunya enak, tapi rasanya pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang baca Al-Qur'an. Wa mathal munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali handhalah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an ini ibarat buah handhalah. La rihalaha wa ta'muha murrun. Enggak ada baunya, rasanya pun juga pahit. Nah, niki lho, hadis Kanjeng Nabi ingkang menyebutkan bahwa betapa pengaruhnya orang baca Al-Qur'an maupun tidak. Betapa pengaruhnya orang ini akan dinaikkan derajatnya apabila dia termasuk orang yang membaca Al-Qur'an. Sebaliknya, dia akan menjadi terjungkir apabila dia tidak membaca Al-Qur'an. Hadis Nabi niki memang betul-betul sangat memotivasi kita dalam membaca Al-Qur'an, memotivasi kita dalam mendawamkan Al-Qur'an. Istiqomahaken maos Al-Qur'an. Mungkin membaca Al-Qur'an gampang, sehari misalnya dapat 1 kaca misalnya. Namun akan sulit kalau kita mengistiqomahaken. Nah niku ingkang sulit. Napa malih yang ingkang ngapalaken Al-Qur'an. Awal-awal menawi gampang jadi misalnya juz 1 Baqarah masih semangat-semangatnya sehari bisa dapat 1 halaman misalnya. Mangke menawi sampun hatam, nah niki cobaane teng mriki. Istiqomahaken maos Al-Qur'an, istiqomahaken deres Al-Qur'an niki ingkang sulit. Maka kalau kita pengen jadi penghafal Al-Qur'an, kayaknya sebelumnya kita harus mikir-mikir dulu deh. Kira-kira kesibukan saya akan mengurangi saya untuk membaca Al-Qur'an napa mboten nggih? Nah niki. Jadi sebelum ngapalaken Al-Qur'an niki memang harus ada komitmen kuat. Komitmen kuat untuk menjaga Al-Qur'an selamanya. Yang sulit kan seperti niki. Kita mungkin awal-awal masih semangat-semangatnya untuk menghafal Al-Qur'an, namun ketika mengistiqomahkan, menjaga agar bacaan hafalan Al-Qur'an ini tidak hilang, nah niku ingkang sulit. Jadi manusia niku punya yang namanya jasmani, rohani dan juga akal. Kalau jasmani, tubuh kita penuhi kebutuhan tubuh kita niku dengan hal-hal yang sehat. Contoh makanan, minuman yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, olahraga dan lain sebagainya. Kalau rohani ini adalah mengkaitkan dengan hati. Dan rohani ini harus kita beri asupan berupa keimanan yang benar. Keimanan yang benar, zikir kepada Allah, dan zikir yang paling baik adalah membaca Al-Qur'an. Kalau akal niki adalah kita beri asupan dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau ketiga ini kita beri asupan yang salah, maka akan menghasilkan aura yang negatif juga. Nah niki ketiga niki yang harus perhatikan. Dari mulai jasmani, rohani kita sampai pada akal kita. Disinilah letak di mana Al-Qur'an di hati kita. Yakni adalah dengan membanyakkan atau mendawamkan zikir kepada Allah yang akhirnya bisa meletakkan Al-Qur'an di hati kita. Bagaimana biar Al-Qur'an itu supaya selalu melekat di hati kita? Ya maka penuhi diri kita dengan ilmu, sebagaimana tadi yang disebutkan bahwa ayat-ayat yang nyata niku jelas benar di hati oleh orang-orang yang berilmu. Para sahabat saged ngapalaken Al-Qur'an, saged menjadi sahibul Quran niku nggih gara-gara beliau adalah orang-orang yang memenuhi dirinya dengan ilmu. Maka kalau kita ingin Al-Qur'an di hati kita, penuhilah diri kita dengan ilmu. Insyaallah nikilah letak di mana Al-Qur'an bisa berada di hati kita. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah niki akan bisa membuat jiwa kita menjadi tenang. Dan jiwa yang tenang niki adalah hal yang sangat mahal. Berapa banyak orang yang punya harta banyak tapi nggak punya jiwa yang tenang. Niki sejatinya orang tersebut tidak memiliki jiwa yang kaya.
Jiwa yang kaya seperti apa? Dia memiliki ketenangan di hati, dia mendawamkan zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran. Akhirnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Bukankah kehidupan kita ini untuk mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan yang sejati adalah untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dengan maos Al-Quran niki, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan demikianlah tentang Al-Quran di hatiku. Intinya ngonten, dari mulai awal kita tahu keutamaan Al-Quran, di mana nanti derajat orang yang mendawamkan atau membaca Al-Quran akan diangkat oleh derajatnya oleh Allah, sampai kepada para motivasi para sahabat, kemudian sampai kepada kita belajar Al-Quran. Kita harus yakin bahwa meskipun kita kesulitan, entah itu kesulitan belajar, entah itu kesulitan menghafal, pasti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, orang yang kesulitan baca Al-Quran, dia akan mendapatkan dua kebaikan, yakni adalah kebaikan kesulitan membaca dan kebaikan karena dia telah membaca Al-Quran. Maka marilah kita menjadikan diri kita ini menjadi pribadi yang memang tidak membawa cobaan, tantangan ini menjadi hal yang rumit. Kalau para ulama, para kiai, untuk apa kita memikir hal-hal yang rumit kalau ujung-ujungnya kita akan menjadi lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa demikian? Maka lebih baik kita mengusir hati yang gersang agar mendapatkan kejiwaan yang tenang. Bukankah kebahagiaan ini adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira yang mungkin kalau sampaikan ngenten mawon, dari mulai awal kita tahu tentang kemuliaan Al-Quran. Semoga nanti di bulan Ramadan kita menjadi orang yang istiqomah untuk membaca Al-Quran, yang menghafal kita diberikan istiqomah untuk menderas Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah yang agung, kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Mungkin kalau kembalikan datang Mbak.